Haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera selalu menjadi bagian dalam perjalanan kekristenan kita dengan tetap mempertahankan iman kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kembali lagi kita pada hari ini untuk mendengar, menerima renungan firman Allah sebagai bekal dalam perjalanan iman kita. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan GPDI Susadim, sebelum kita melihat, mendengar, merenungkan firman Allah, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan lagi pada hari ini. Kami akan mendengar, merenungkan firman Allah sebagai bekal bagi perjalanan iman kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan. Untuk itu Tuhan Yesus memberkati kami hari ini dan kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab kita, ayat yang tidak asing bagi kita, yang sangat terkenal di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121, kitab Mazmur 121, kita akan mulai pada ayat yang pertama dengan demikian firman Allah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi tema kita yang ingin saya berikan pada malam hari ini tentang renungan firman Allah ialah Tuhan penjaga dan naungan orang percaya. Tuhan penjaga dan naungan orang percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur sudah memberikan penjelasan, dia memberikan pandangan melalui nyanyian siara, dan di tengah perjalanan daripada apa yang telah dialami oleh bangsa Israel, berbagai lika-liku persoalan, masalah, pencobaan, penderitaan yang mereka alami di sepanjang perjalanan. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka sangat lelah dan banyak sekali hal-hal yang menakjubkan mereka saksikan ketika Tuhan melihat penderitaan itu, ketika Tuhan melihat bahwa mereka sangat membutuhkan pertolongan. Nyanyian siara ini diungkapkan dan untuk memberikan keyakinan bahwa selama kita ikut Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha berdaulat, dia pasti menolong orang yang percaya, yang berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita langsung saja kepada aplikasi kehidupan kekristenan hari-hari kita ini. Di tahun yang akan kita jalani lagi, tahun 2024 ini, bukan semakin sedikit persoalan yang akan kita alami, bukan semakin ringan pencobaan, tantangan hidup yang akan kita alami, tetapi kemungkinan besar bisa lebih berat, bisa lebih banyak, dan kita tidak mengetahuinya. Untuk itu apa yang perlu kita persiapkan dalam proses perjalanan iman kekristenan kita kepada Tuhan untuk menghadapi berbagai macam tantangan, godaan, masalah, penderitaan,
ancaman-ancaman bahaya dan lain sebagainya, kesulitan, maka kita harus memiliki prinsip sesuai dengan petunjuk firman Allah yang datang pada kita hari ini. Apa yang pertama yang harus kita lihat? Kita lihat ayat yang pertama, Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Saudara, yang pertama harus kita yakin, harus kita memiliki pikiran dan hati kita fokus kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang akan kita alami. Bukan kepada kekhawatiran ketika pencobaan itu datang. Bukan kepada bahaya ketika tantangan itu datang. Ketika ancaman itu datang. Bukan kepada kesulitan yang kemungkinan akan kita alami di tahun-tahun yang sedang kita jalani ini. Kita tidak boleh memandang kepada apa yang disodorkan oleh manusia. Kita tidak boleh memandang kepada objek persoalan itu, objek tantangan bentuk apapun itu. Tetapi yang pertama yang harus kita lakukan, biarlah hati dan pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan. Itu saja. Yang pertama, tetap fokus kepada Tuhan. Fokus di sini, iman kita tetap terkonek dengan Tuhan. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita tetap memperlancar komunikasi kita dengan Tuhan. Berbagai banyak cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Kita mengambil waktu berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Itulah cara-cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus bangun konektivitas kita, memperlancar hubungan kita dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Pertolongan itu bukan datang, bukan turun dari gunung, bukan turun dari apa yang kita harapkan untuk diberi oleh sesama kita atau kita dapat secara alami. Tetapi pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Untuk itu kita tetap fokus kepada Tuhan saja, tidak yang lain. Fokus kepada Tuhan. Nah, saudara, sewaktu ada contoh kasus, sewaktu Abram dan Lot sama-sama berkembang pekerjaan usaha mereka, dan makin hari mereka makin kaya. Tetapi tempat mereka berdua makin lama makin kecil. Hamba-hamba Abram dan hamba-hamba Lot, atau pegawai-pegawai Abram dan Lot itu kemudian berselisih pendapat, tidak menemukan solusi, dan akhirnya mereka bertengkar antara hamba Abram dan hamba-hamba Lot. Mereka bertengkar, akhirnya mereka ribut karena tempatnya semakin kecil, karena tempatnya kekecilan. Lalu Abraham kemudian merespon hal ini. Abraham tidak tinggal diam. Ya, Abraham tahu bahwa antara Abram dan Lot harus berpisah. Kemudian Abram memanggil Lot karena keduanya kebetulan seorang kerabat. Ya, mereka adalah kerabat. Abram dan Lot ini adalah kerabat. Nah, jadi Abram pikir tidak baik kalau untuk bertengkar. Hamba-hamba mereka sudah bertengkar. Nah, tidak mungkin Abram mau bertengkar dengan Lot, karena hal itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Abram. Nah, kemudian Abram memanggil Lot dan berdiskusi supaya tidak bertengkar, supaya tidak ribut. Kemudian Abram berkata kepada Lot,
Lebih baik kita berpisah supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya kita tidak ribut, supaya kita tidak saling iri. Nah, ya seperti itu. Abram mengatakan kepada Lot, jangan bertengkar. Abram punya solusi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang senang bertengkar. Jemaat dengan jemaat, sesama jemaat bertengkar, ribut, dan sebagainya. Ada jemaat dengan gembala, ribut. Sebaliknya, gembala dengan jemaat, ribut, bertengkar. Nah, jadi Abram pikir ini tidak baik. Kemudian panitia, sesama panitia acara, panitia dengan panitia, sesama anggota panitia, pengurus panitia, juga tidak jarang kita menemukan terjadi keributan, senang bertengkar. Ya, padahal pasti ada solusi. Firman Allah memberikan solusinya. Tapi kenapa harus bertengkar, harus ribut dan sebagainya? Nah, ini yang harus kita waspadai, saudara. Nah, Abram punya solusi. Abram katakan kepada Lot, kita harus berpisah. Nah, harus berpisah, dan Abram memberikan pilihan terlebih dahulu kepada Lot. Kalau engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Sekarang pilihlah mana yang engkau kehendaki, setelah itu baru aku memilih. Nah, kemudian Lot melayangkan pandangannya. Dia melihat apa yang dia lihat di sekitarnya. Dengan kasat mata, dengan jangkauan matanya. Yang dilihat adalah lembah Yordan yang begitu banyak airnya. Lot tidak ragu-ragu. Lot tegas. Baik, oke, saya pilih ini. Dia pilih lembah Yordan yang banyak airnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Abraham di sini posisinya dia mengalah. Ya, baik, silakan. Yang dipilih oleh Abraham secara manusia jauh lebih baik dari apa yang dipilih oleh Lot. Yang dipilih oleh Abraham dalam pandangan manusia adalah suatu tanah, suatu lokasi yang tandus, yang gersang. Karena lembah Yordan sudah dipilih oleh Lot yang begitu subur, yang begitu banyak air. Tetapi di sini Abraham mengalah. Tidak masalah, asal jangan ribut. Kan seperti itu. Ya. Jadi tidak selalu orang mengalah itu akan kalah. Tidak. Tidak selalu orang mengalah itu bukan berarti dia tidak menang. Jadi seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Seiring perjalanan waktu, apa yang dialami oleh Lot, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dia sudah putuskan, apa yang sudah dia pilih, dan akhirnya itu membawa dia kepada sebuah malapetaka yang besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham bilang, kita berpisah supaya kita tidak boleh bertengkar. Supaya kita tidak boleh ribut. Jadi harus ada solusi. Nah, kalau kita menemukan ada sesama jemaat Tuhan yang saling ribut, mungkin saudara yang dikasihi Tuhan, untuk sementara kita harus memberikan solusi. Kita harus memberikan pandangan kepada jemaat atau kepada sesama kita. Sejenak atau sementara terjadi, harus ada perpisahan. Perpisahan mungkin secara fisik tidak enak dilihat, tidak baik dalam pandangan orang banyak. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sama-sama tidak ada yang mau mengalah, harusnya ada salah satu yang mengalah. Mengalah bukan berarti dia selalu kalah. Mengalah bukan berarti dia tidak menang. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan, yang Tuhan kerjakan
di balik posisi mengalah itu, meredam emosi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham memberikan privilege kepada Lot untuk memilih. Abraham memberikan kebebasan secara pribadi kepada Lot untuk memilih lokasi yang dia ingini. Nah, barulah kemudian Abraham memilih. Dalam kitab Kejadian pasal 13. Nah, kemudian dilanjutkan, Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, kata Lot. Ya, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Nah, rupanya Lot salah. Waktu diberi kesempatan, dia memilih sesuai apa yang dilihatnya, lembah Yordan yang banyak airnya. Dia hanya melihat hal-hal yang jasmani, hal-hal yang nampak, yang dia pikir ini baik, banyak airnya. Saudara, jangan jadi anak Tuhan hanya karena mengukur dari kebutuhan jasmani. Itu otomatis Tuhan butuhkan. Tuhan penuhi bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Tetapi bukan suatu hal yang utama. Bukan menjadi sebuah prioritas utama. Dengan melihat kasat mata. Kalau Tuhan berkati, baru kemudian kita ada respon untuk datang kepada Tuhan. Bukan begitu. Jadi Lot memilih. Dia lebih melihat sesuai dengan apa yang dia lihat. Pandangan jasmaninya lebih memilih hal-hal yang jasmani. Berkat-berkat jasmani. Abraham tidak. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat terjadi sebuah kesalahpahaman, terjadi sebuah keributan. Hamba-hamba Abraham dan hamba-hamba Lot, dan Abraham memiliki win-win solution, harus berpisah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat. Jadi pertolongan kita untuk mendapatkan pertolongan dalam perjalanan hidup kita, mari kita fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi mari lebih kita mementingkan yang hal-hal yang bersifat rohani. Kita fokus dengan Tuhan. Yang kedua, pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat, yang pertama kita fokus kepada Tuhan, dan yang kedua secara otomatis Tuhan menjadi penjaga kita. Tuhan menjadi penolong kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menjadi tempat naungan kita. Jangan melihat persoalan, tantangan dan sebagainya yang bagaikan gunung-gunung yang menghambat pandangan kita melihat kepada Tuhan. Tetapi kita lihat di balik semua itu ada pertolongan Tuhan. Tuhan yang menciptakan dan menjadikan gunung-gunung yang ada. Maka kita lihat sang pembuat, sang penciptanya. Bukan kepada objek yang diciptakan. Kita fokus dengan Tuhan dan pertolongan itu akan datang dari Tuhan. Ibrani 13 ayat 8. Ya, kita melihat di sana di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan firman Allah begini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi mengapa saya katakan bahwa yang pertama tadi kita tetap fokus dengan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Mulai dari hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak terbatas. Mujizatnya tidak terbatas. Pertolongannya selalu ada. Pertolongannya tidak terbatas. Tidak mengenal waktu, kapan saja. Asal kita fokus dengan Tuhan.
dan pertolongan itu akan datang pada waktunya Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan tetap sama dari kemarin, sebagaimana Dia menolong Abraham dan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama sampai hari ini. Tuhan yang sama, pertolongannya masih sama, tidak berubah. Kuasanya masih sama, tidak berubah. Dan sampai selama-lamanya Tuhan penolong kita yang ajaib. Nah, kemudian yang ketiga adalah perjalanan orang Kristen adalah perjalanan mendaki puncak bukit. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur tadi. Jadi perjalanan orang Kristen adalah perjalanan yang mendaki puncak bukit. Ya. Dan mari kita mau mendaki kepada puncak bukit, Bukit Sion. Karena di sana Tuhan menunggu kita dan Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Ya, Sion, Bukit Sion. Kampung saya di Manado namanya Sion, Desa Sion. Ya, sekarang sudah ada beberapa gereja. Dan kalau saya perhatikan, tidak ada gereja yang tidak penuh, selalu penuh. Bahkan sampai di luar, padahal gereja besar. Sampai buat tenda di depan gereja. Semakin bertambah, semakin berkembang jiwa-jiwa di sana yang datang kepada Tuhan. Tetapi semakin berlimpah berkat-berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Jadi nama desa saya, tempat lahir saya, kampung saya, saya wong deso, wong katro. Desa Sion. Nah, Sion itu muncul nama desa itu diambil dari kitab Mazmur. Ya, Desa Sion. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perjalanan kita adalah perjalanan untuk mendaki puncak bukit Sion. Di sana Tuhan menunggu kita dan menyediakan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa terima kasih Tuhan untuk berkat firman Allah pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua, jemaat Tuhan, hamba-hambamu, sebagai bekal bagi perjalanan iman kami kepadamu di sepanjang tahun ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, terima kasih, salam sejahtera semua, dan salam sehat. Amin.